Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-191. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-191 hari ini kita akan mereview 8 saham, di mana 8 saham ini adalah request dari teman-teman semua, dan untuk update foreign flow dan IHSG akan kita ulas di hari Minggu. Jadi biar lebih dekat dengan hari Senin sehingga teman-teman tidak lupa. Namun sebelum kita mereview sahamnya, maka saya sekali lagi menginformasikan bahwa bagi teman-teman yang mungkin belum sempat registrasi live webinar 3-in-1 untuk batch 2 technical 101 jadi trader mandiri, ngobrol bareng money management dan belajar basic analisa fundamental, maka teman-teman bisa segera daftar di link yang sudah tertera di deskripsi, atau bisa lihat di sini ada bit.ly/webinar Joran. Teman-teman bisa daftar di sana, dan sekali lagi seatnya itu sangat terbatas, dan juga pendaftarannya hanya dibuka dari 8 Maret sampai dengan 31 Maret 2021. Dan ini merupakan batch terakhir yang akan saya buka untuk live webinar 3-in-1. Bisa saja nanti ke depannya hanya mungkin murni teknikal atau murni fundamental, atau bisa juga murni money management, sehingga teman-teman jangan lewatkan kesempatan terakhir ini, karena setelah seatnya penuh maka teman-teman tidak bisa mendaftarkan kembali, dan teman-teman akan kelewatan beberapa banyak manfaat, mulai dari harga webinar yang seikhlasnya, di mana di luaran sana saya tahu bahwa itu jauh lebih mahal. Kemudian yang kedua, teman-teman di dalam sini juga kemungkinan besar teman-teman bisa private konsultasi bersama saya. Nanti kita lihat kalau memang seatnya terpenuhi, maka teman-teman terbaik akan saya pilih untuk bisa private konsultasi. Kemudian yang berikutnya juga bisa dapat fasilitas untuk The Golden Cross Premium. Jadi itu hanya bisa didapatkan di registrasi batch 2 ini, sehingga jangan sampai teman-teman telat karena pendaftarannya sudah hampir mendekati 31 Maret. Sekali lagi, kalau memang ada yang ingin ditanya, silakan kontak saya di Telegram. Kalau di Telegram bisa search saja Renaldo Dona, tapi kalau misalkan baru mencari, silakan ketik t.me/Renaldo Dona untuk bisa menemukan akun Telegram saya. Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-191 hari ini adalah saham BWPT, di mana saham ini sudah kita informasikan di hari-hari sebelumnya, karena kita tahu bahwa di video sebelumnya itu adalah BWPT memiliki support paling kuat di 117, sehingga boleh masuk kurang lebih 117, 118 sampai 119, dan hari ini dia naik sangat tinggi sekali sampai bisa melewati PBH atau resisten paling kuat, yaitu di 126, sehingga ini masih akan bisa terus untuk melanjutkan kenaikan di perdagangan hari Senin. Kenaikannya ini dipicu oleh sentimen harga komoditas CPO dunia yang menembus level psikologis di 4.000-an, dan itu merupakan level tertinggi selama 10 tahunan untuk harga CPO, dan ini menjadi satu katalis di mana hampir semua emiten CPO, kalau teman-teman buka chartnya, itu kenaikannya belum setara dengan 10 tahun belakangannya, sehingga masih ada ruang, masih ada potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Dan kalau teman-teman perhatikan, yang paling tinggi potensial profitnya itu memang ada di BWPT, karena BWPT lebih lambat kenaikannya. Namun hari ini ditunjukkan bahwa kenaikannya sampai 14,4%, dan BWPT merupakan salah satu saham yang paling besar di portofolio saya, dan saya dari kemarin terus mencicil saham ini. Kalau di grup The Golden Cross Premium itu sudah tahu bahwa BWPT memang menjadi andalan saya, dan mereka semua terus akumulasi dari bawah. Ada yang mungkin dari 150-an sama seperti saya, tapi kita terus average down sampai dia turun di 110, itu kita masih terus average down, dan akhirnya di posisi saat ini kita sudah floating profit. Mungkin yang tidak sempat average down masih minus, tetapi untuk BWPT saya masih optimis dia akan bisa terus melanjutkan kenaikan. Bahkan target saya untuk bulan ini, semoga dia bisa menuju ke 40 hari harga tertinggi di 154.
Tapi bagaimana buat teman-teman yang mungkin belum sempat membeli saham BPT, maka teman-teman pertimbangkan untuk beli di dekat dengan area PBH, yaitu di 126 sampai dengan 130. Itu merupakan range buy yang paling menarik, karena ketika dia jebol di bawah 126, maka ada peluang besar BPT akan kembali menuju 118 dan akan menuju PBL barunya di 111. Sehingga di harga saat ini memang sudah berisiko jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Dan saya yakin memang banyak sekali dari teman-teman akan membeli ketika saham itu sudah naik tinggi. Dan pasti banyak sekali yang akan mengejar ketika saham itu sudah naik banyak. Tetapi ketika dia masih sideways, masih low, ketika sudah diinformasikan tidak mau masuk, itu menjadi sebuah kendala atau menjadi sebuah perilaku yang memang sering terjadi di para trader, baik yang masih pemula atau yang sudah profesional, di mana mereka ada beberapa orang yang memang suka menunggu dia saat benar-benar sudah masuk uptrend, walaupun tertinggal beberapa persen tetapi dia baru mau masuk. Tetapi ada juga yang suka hunting ketika dia sudah benar-benar bottom, kemudian dia bergerak sideways, maka itu adalah peluang besar untuk masuk. Karena apa? Risikonya jauh lebih terbatas ketimbang dia sudah naik lebih tinggi. Karena ada orang yang ketika dia terkejar di tinggi, kemudian besok dia koreksi, maka dia bisa cut loss. Ternyata itu hanyalah koreksi sedikit untuk dia bisa naik lebih tinggi. Makanya seperti BPT ini, kalau misalkan dia turun, minimal tidak melebihi setengah candlenya. Ini kan full body. Teman-teman perhatikan, ini cukup besar candlenya. Minimal dia tidak turun di bawah setengahnya. Jadi kalau closing di bawah ini memang dia pasti bisa akan terus melanjutkan penurunan. Tetapi kalau dia koreksi dan tertahan di minimal setengah bodinya, maka dia ada peluang besar untuk bisa terus melanjutkan kenaikan, bahkan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 154. Bagi teman-teman yang sudah punya saham ini dari 118 atau bahkan dari level bawah, silakan kawal terus. Support kuat saat ini berada di 126. Kawal sampai menuju resisten berikutnya, yaitu di 154. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Bevin, di mana saham ini ditutup naik 4,48% di harga 815. Di mana saham ini juga setelah kemarin hari sebelumnya itu dia berhasil menembus PBH namun gagal, closingnya itu di bawah tipis. Namun hari ini dia bisa naik di atas 785, dia bisa breakout dan akhirnya dia bisa closing di atas 40 hari harga tertinggi, yaitu di 810. Dia masih bisa tutup di 815. Artinya memang dia masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan. Dengan target selanjutnya kita pakai target di TP 123. TGC ini menyediakan kalau mau TP 1 bisa di 825, TP 2 bisa di 870, dan TP 3 bisa di 930. Untuk stop loss yang paling menarik memang kalau dia masih kuat bertahan di atas 785, maka Bevin ini masih sangat-sangat aman. Tetapi kalau misalkan dia jebol di bawah 785, maka yang punya barang silakan stop loss dulu, trailing stop dulu, jual semua. Dan yang baru beli, silakan cut loss karena ada peluang besar dia akan bisa terus melanjutkan penurunan bahkan menuju ke 655, yang mana itu adalah PBL dari saham Bevin. Kemudian berikutnya kita punya saham PNBS, di mana saham ini ditutup naik 2,19% di harga 93, di mana ada beberapa yang berkomentar bahwa apakah saham PNBS di harga 92 kalau tidak salah saya beli, apakah masih menarik? Bagi saya memang karena dia ini setelah naik rally yang cukup tinggi, dia kan dari low 40 hari di 60, kemudian dia naik sampai ke 127, kemudian dia koreksi. Dan koreksi ini sudah berada kurang lebih hampir di setengah perjalanan dari kenaikan 60 sampai 127, kemudian dia turun lagi di 93. Maka memang di level ini masih bisa kita katakan aman. Apalagi kalau kita lihat di sini memang support kuatnya memang berada di 78. Artinya masih sangat jauh dan memang ini berisiko. Dan kalau misalkan teman-teman mau lihat support lebih dekat selain 78, maka di sini ada 87 sampai dengan 85. Selama dia kuat bertahan di atas ini, maka PNBS masih sangat aman. Apalagi kalau misalkan di hari Senin dia bisa naik dan closing di atas 95. Ini jauh lebih menarik dan ada peluang besar dia akan kembali menguji 103, 121 dan 127.
Itu khusus yang sudah beli. Tetapi bagaimana yang belum membeli? Ada dua opsi. Belilah ketika dia dekat dengan 85 sampai 87. Itu range buy yang menarik. Atau ketika dia breakout di atas 95, itu juga bisa menjadi opsi buat teman-teman untuk melakukan entry. Tetapi ingat, kalau misalkan buy di 85 sampai 87, maka ketika jebol di bawah 85 silakan pasang stop loss 3 tick. Tetapi kalau misalkan opsi kedua dia teman-teman beli di break 95, maka ketika dia turun kembali di bawah 95, silakan pasang 3 tick dari 95 untuk membatasi kerugian. Kemudian setelah PNBS kita punya saham BVIC atau Bank Victoria, di mana saham ini ditutup minus 6,5% dan sepertinya auto reject bawah, dan memang saham ini dari 103 dia bahkan naik sampai ke 320 dalam rentang 40 hari belakangan ini. Dan artinya saham ini memang sudah naik sangat tinggi dan meninggalkan resiko yang sangat-sangat besar buat teman-teman yang ingin membeli saham ini. Jadi kalau mereka yang sudah beli di bawah, yang sabar menunggu sideways, kemudian bisa panen, maka itu jauh lebih menarik karena memang dia punya modal di harga bawah. Tetapi ada yang baru mau beli, maka ini bisa peluang besar dia akan terus turun bahkan menuju ke 150 dulu. Kemudian dia konsolidasi baru dia bisa rebound. Dan sentimen dari BVIC mereka ini adalah bank-bank digital. Dan kita tahu bahwa fenomena di bursa tahun 2021 mulai dari kena prank di farmasi. Teman-teman ingat di awal ketika vaksin pertama kali ingin dilakukan, diumumkan justru di hari itu semua saham farmasi auto reject bawah dan sampai kurang lebih 12 hari lebih teman-teman nyangkut di pucuk, baik yang di Inaf KF dari 7 ribuan, IRA, ataupun saham-saham yang lain. Kemudian setelah itu masuk fenomena komoditas, khususnya Antam, Tins, Inco, itu rally tinggi, teman-teman beli di pucuk, akhirnya nyangkut semua. Sekarang sudah beralih lagi ke bank digital. Dan bank digital belakangan ini sudah mulai kehilangan beritanya, sehingga saham-saham sudah tidak punya daya lagi karena tidak ada trigger. Karena ketika semua orang punya pemikiran yang sama bahwa bank digital itu bagus, maka harga saham pasti akan bergerak naik tinggi. Apalagi kalau misalkan market cap-nya tidak besar. Ketika market cap-nya tidak besar, semuanya banyak yang mau beli, maka otomatis memang harganya bisa naik sangat-sangat cepat. Tetapi ketika semua itu sudah tidak ada, sentimen itu sudah tidak ada, maka harga sahamnya pasti akan turun karena semua ingin menjual dan ingin pindah ke sektor yang sekarang lagi menarik, yaitu adalah sektor CPO. Dan CPO itu sekali lagi sudah kita koleksi lama, 3 bulanan kita menahan sabar sideways, sehingga kalau misalkan teman-teman kejar, maka itu adalah suatu bagian untuk kami bisa melakukan taking profit. Jadi kami menunggu sekian lama, bersabar untuk taking profit puluhan persen, teman-teman baru mulai masuk dan itu dapat cuci piring. Makanya selalu saya katakan bahwa ketika membeli sebuah saham untuk di market 2021 ini memang sangat susah sekali kita beli buy on breakout. Itu susah sekali karena memang ada peluang selalu terjadi false break karena pergerakan market di 2021 sangat-sangat volatile dan dia bisa bergerak dengan range yang sangat lebar, sehingga kami dari The Golden Cross selalu menyarankan bahwa pilihlah saham-saham yang berada di dekat PBL atau yang berada di dekat support paling kuat dan dia sedang sideways untuk konsolidasi. Kita tidak akan pernah membeli saham-saham yang sudah naik tinggi, apalagi kita membeli saham-saham yang kenaikannya itu hanya karena sentimen news. Karena kita tahu bahwa sentimen news itu hanyalah sentimen sesaat dan tidak bisa kita hold lama. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah nyangkut di BVIC, maka silakan kalau memang ikhlas dengan kerugiannya silakan cut loss. Tapi kalau misalkan masih mau hold silakan, karena dari sini kelihatan bahwa ada peluang besar kalau dia tidak mampu terus bertahan, maka selanjutnya support kuat itu berada di 150. Tetapi kalau misalkan dia bisa naik lagi di atas 300 minimal, maka dia ada peluang besar kembali ke 320. Kemudian berikutnya adalah INPC. Itu sama juga dengan BKSW, di mana dua saham ini sedang disuspend sama bursa karena kenaikannya di luar batas ya. Karena INPC teman-teman tahu sendiri dari 61 naik sampai dengan 320, di mana INPC juga sebenarnya itu sebelumnya tuh di harga 50
Jadi kalau kenaikan sampai 320 artinya sudah naik sampai 6 kali lipat. Jadi modal 10 juta sudah jadi 60 juta dalam waktu 40 hari. Ini suatu fenomena kenaikan yang sangat tinggi, dan kalau di dalam teknikal maka kita mengenal dengan sudut kemiringan, di mana kalau kemiringannya melebihi batas tertentu maka itu sudah sangat berisiko dan ada peluang besar dia akan koreksi, dan kita tidak akan pernah masuk di saham yang memiliki sudut kemiringan yang sudah sesuai standar dari yang kita pelajari di teknikal. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau belajar teknikal untuk basic lebih dalam, silakan sekali lagi di part sebelumnya teman-teman, atau klik link di deskripsi, ada link untuk bisa ikut webinar dan biayanya sangat-sangat murah. Bisa seikhlasnya, mau 10.000, 20.000, 30.000, semua teman-teman bisa atur sesuai dengan budgetnya, karena tujuan kita adalah kita sama-sama belajar agar nantinya kita sama-sama bisa menghasilkan profit, dan setelah itu kalau mau kasih lebih tidak masalah. Tetapi tujuan utamanya adalah kita sama-sama belajar agar tidak terjebak di market yang sangat volatile. Sekali lagi untuk INPC, karena jarak antara PBL dan PB sangat jauh, maka teman-teman saya hanya informasikan bahwa hati-hati, selalu ketat dengan money management, selalu ketat dengan trading plan-nya, jangan sampai teman-teman bisa rugi dalam. Kemudian setelah INPC sama juga untuk BKSW, di mana kalau kita lihat saham ini juga stagnan, tetapi di sini saya mau informasikan bahwa support pentingnya itu pertama berada di 262, itu adalah support paling kuat. Namun sebelum dia menuju ke support paling kuat, untungnya dia masih ada satu support lagi, semi support di 302. Jadi selama dia masih kuat bertahan di atas 302, maka BKSW masih sangat aman, dan ada peluang besar dia akan menuju ke 324, yang mana itu menjadi 40 hari harga tertingginya. Tetapi kalau 302 itu jebol, gagal bertahan, maka BKSW berpeluang besar untuk menuju ke support terkuatnya, yaitu di 262. Kemudian setelah BKSW kita punya saham TINS, di mana saham ini sekali lagi, kalau mungkin teman-teman sudah nonton di video sebelumnya, mungkin di kemarin atau di kemarin dulu, teman-teman pasti sudah diinformasikan kapan kita harus re-entry untuk saham TINS. Kita buy on breakout, dan kalau misalkan teman-teman dapat, maka memang saat ini sudah dapat profit yang cukup lebar, karena memang closingnya di 2040, dia break dari 1890 PBL, dan 14,6% hari ini didapatkan. Untuk target selanjutnya adalah satu-satunya, yaitu menuju ke PBH, yaitu di 2500. Bagaimana jika saya belum entry saham TINS? Maka kita bisa pakai yang namanya support psikologis di 2000. Jadi ada support psikologis di 2000, teman-teman bisa pakai dari 2000 sampai dengan 2040, itu range buy-nya, dan langsung cut loss jika dia turun di bawah 2000. Bisa pasang 3 tick, atau teman-teman bisa pakai lebih jauh, yaitu di 1890. Jadi intinya selama dia kuat di atas 1890, maka saham TINS itu masih sangat aman. Tetapi kalau jebol di bawah 1890, maka ada peluang besar dia menuju ke 1575. Jadi sekali lagi teman-teman bisa atur sendiri berdasarkan risk management yang teman-teman punya. Mau beli di 2000 sampai 2040, kemudian cut loss 3 tick di bawah 2000 bisa juga, atau mau pasang lebih jauh sampai di 1890, itu hak teman-teman. Silakan atur sendiri. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-191 hari ini adalah saham Antam, di mana saham Antam ini juga kemarin kalau tidak salah sudah saya informasikan bahwa saham Antam ini juga saya membeli di hari Rabu, kalau tidak salah itu saya juga informasikan bahwa saya membeli saham ini, dan hari ini memang saya sudah posisi floating profit, dan akan terus saya kawal sampai dia menyentuh 2520. Karena di sini adalah PBL, yang mana itu adalah saat ini menjadi resisten terkuat. Maka mungkin kalau misalkan dia tidak mampu tembus di situ, maka saya akan jual semua saham saya di 2520 mungkin, atau di 2510. Tetapi kalau dia bisa breakout di atas 2520, maka saya akan tetap hold sampai menuju ke 3040. Tetapi kalau misalkan yang belum punya sahamnya, maka di sini ada support terdekat di 2414. Kalau mau beli atau baru mau beli, maka silakan buy di level tersebut. Tetapi kalau misalkan mau lebih jauh, saya kasih range buy dari 2400 sampai dengan 2420.
itu range buy buat teman-teman beli. Kemudian cut loss 3 tick di bawah 2400 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 2520. Intinya kalau misalkan teman-teman beli di 2400 sampai dengan 2420, kemudian saham itu naik dan mendekati 2520, hold. Tetapi kalau 2520 itu tidak mampu kuat bertahan, maka silakan langsung jual saja dari 2520. Kemudian ketika 2520 itu gagal bertahan, dia turun kembali, maka teman-teman jangan dulu entry. Re-entry ketika dia berhasil naik lagi di atas 2520. Jadi jangan gegabah, jangan FOMO. Saya yakin ini pasti banyak sekali yang belum mau masuk. Mereka pasti akan mau masuk ketika saham ini sudah sampai di pucuk sudah di 3000, itu baru mulai re-entry. Kemudian setelah 3000 banyak yang panen, turun lagi, nyangkut lagi. Cut loss, kemudian saham Antam mulai rebound, tidak mau beli, tapi sampai 3000 baru mau beli. Itulah yang biasa terjadi. Orang yang sudah cut loss dalam pasti tidak akan mau lagi masuk di saham itu. Tetapi ketika saham itu malah terus naik, maka mereka baru akan mau membeli. Dan itu pastinya sudah telat. Sehingga memang sekali lagi, kalau di The Golden Cross, fasilitas ini, itu teman-teman tinggal request saja dan langsung dapat, tinggal baca. Tidak perlu tarik garis secara manual. Inilah yang selalu saya katakan, tools itu memudahkan kita, membantu kita untuk cepat mengambil keputusan. Jadi kalau misalkan kita di The Golden Cross request ASKD Antam, kalau keluar seperti ini, kita masih belum mau beli. Kita tunggu dia breakout di atas 2520. Walaupun memang sekarang dia sudah naik 8,52%, kita tetap masih tunggu dulu sampai memang benar-benar sinyal itu valid. Ini jangan sampai besok dia cuma nyentuh 2520 dan dia turun lebih dalam lagi. Itu bisa saja terjadi. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang juga mau bergabung di The Golden Cross, silakan teman-teman bisa kontak saya juga untuk kita daftarkan dan bisa akses chart dari The Golden Cross ini. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-191. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua video ini dapat teman-teman bagikan buat teman yang lainnya, buat keluarga yang lainnya. Silakan bagikan di WhatsApp, Facebook, atau di semua sosial medianya agar semua orang juga bisa dapat belajar bersama dan teman-teman juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.